Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitrah selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear. Sebelumnya izin memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Zaki, kedua Henis, ketiga saya Dia, keempat Lukman, kelima Adi, dan keenam Aurel. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar hasil diskusi dan penelitian kami. Kelompok kami memilih sistem navigasi dan transportasi dengan judul pencarian rute terpendek antar wilayah di kota Surabaya. Mengapa kami memilih judul tersebut? Karena menurut kami sangat relevan bagi kami sebagai mahasiswa, terutama mereka yang pendatang di kota Surabaya ini, karena belum mengetahui jalur dan rute yang akan ditempuh secara efektif. Tujuannya penelitian ini diharapkan bisa mencari dan menentukan rute terpendek antar titik di kota Surabaya dengan menggunakan algoritma Cloud-Warshall yang direpresentasikan dalam bentuk matriks dan graf. Kemudian hasil implementasi dianalisis rute mana yang paling efektif. Untuk titik dan lokasinya kami memilih 5, yakni Tanjung Perak, kedua ada Masjid Akbar, ketiga Pens, keempat Stadion Gelora Bung Tomo, dan yang kelima ada Gerahadi. Mengapa lokasi tersebut? Karena menurut kami sangat strategis dan mewakilkan beberapa wilayah di Surabaya. Kemudian algoritma Cloud-Warshall ini untuk pengertiannya akan dijelaskan secara rinci oleh teman saya. Tetapi algoritma ini algoritma yang paling efektif untuk menghitung jarak rute terpendek antar titik di lokasi, antar titik atau lokasi dengan menggunakan node dan dalam bentuk graf. Cukup sekian dari saya yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Nah, di antara kalian ada yang pernah kepikiran nggak sih? Mending mana ya kalau dari Pens ke Masjid Al-Akbar langsung aja atau lewat Gerahadi? Jawabannya, ternyata kalau kita dari Pens ke Masjid Al-Akbar lewat secara langsung, itu kita akan menempuh jarak sebesar 35 km. Sementara kalau kita dari Pens melewati Gerahadi, lalu baru ke Masjid Al-Akbar, kita hanya akan menempuh jarak sebesar 32 km. Jadi dari Pens ke Masjid Al-Akbar lebih dekat apabila kita lewat Gerahadi. Dengan kita melewati rute terdekat, maka kita bisa lebih hemat uang, hemat waktu, dan juga lebih ramah lingkungan. Karena kita tidak menghabiskan begitu banyak bensin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graf yang kita gunakan untuk merepresentasikan titik lokasi dan jarak dari jalan yang menghubungkan antar titik lokasi tersebut. Elemen dari graf sendiri ada 3. Yang pertama sisi atau edge yang dilambangkan dengan garis dengan 2 ujung yang ada anak panahnya, yang artinya jalan yang bisa dilalui 2 arah antar 2 titik lokasi. Selanjutnya ada simpul atau node yang digunakan untuk menandakan titik lokasi yang kita pakai untuk dicari jarak terpendeknya. Terakhir ada bobot atau weight yang menandakan jarak dari jalan yang menghubungkan antar titik lokasi tersebut. Ini graf yang kita gunakan. Ada 5 titik yang sudah kita jelaskan sebelumnya, mewakili tiap wilayah dari kota Surabaya, dihubungkan dengan jalan atau sisi dengan 2 ujung anak panah, dan ada bobot berupa angka dari setiap jalan tersebut yang merupakan jarak dalam satuan kilometer. Sebelum masuk ke pembahasan utama, bayangkan terdapat beberapa lokasi di dalam sebuah kota dan kita ingin mengetahui jalur tercepat untuk menuju dari suatu tempat ke tempat lain. Jika lokasinya sedikit, mungkin kita bisa menghitungnya secara manual. Namun,
Bagaimana jika lokasinya ada banyak? Maka kita perlu membutuhkan algoritma. Salah satu algoritma yang efektif untuk masalah ini adalah algoritma Flag-Warshall, yang nantinya akan kita bahas setelah ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Henis Najmi Fitria dengan 3 digit terakhir NRP 044. Saya akan menjelaskan apa itu algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan jarak minimum antar tiap pasang pada titik graf. Algoritma ini tidak hanya mencari satu rute terpendek dari satu titik ke titik lain, tetapi menghitung semua kemungkinan rute terpendek antar seluruh pasang lokasi sekaligus. Sebagai contoh, jika kita tahu beberapa lokasi yang ada di Surabaya, seperti Gerahadi, Pens, Gelora Bung Tomo, Tanjung Perak, dan Masjid Agung, maka Flight Warshall dapat membantu kita menentukan jarak terpendek antar lokasi, bukan hanya satu arah tertentu. Kemudian, bagaimana sih cara kerja algoritma Flight Warshall dalam menentukan rute terpendek? Konsep dari algoritma Flight Warshall ini sebenarnya sederhana. Bandingkan apakah jalur langsung antar dua titik lokasi lebih panjang daripada jalur yang melewati titik lain. Jika lebih panjang, maka ganti dengan jalur yang lebih pendek. Di sini kita mempunyai matriks jarak awal antar beberapa lokasi di Surabaya. Untuk menentukan jarak terpendek, kita akan memperbarui matriks jarak jika ditemukan jalur yang lebih pendek pada tiap iterasi. Iterasi dilakukan sebanyak titik lokasi yang akan ditentukan jarak terpendeknya. Karena di sini kita mempunyai 5 titik lokasi, maka akan melakukan iterasi sebanyak 5 kali. Hasil akhirnya nanti adalah matriks jarak yang memuat jarak terpendek antar lokasi. Untuk representasi matriksnya, gimana sih cara kita merepresentasikan semua ini ke dalam bentuk matriks? Yang pertama, kita harus menentukan simpul asal, simpul tujuan, dan juga jarak antar simpulnya. Lalu, simpul asal kita tempatkan sebagai baris pada matriks, sementara simpul tujuan kita tempatkan sebagai kolom pada matriks. Dan elemen-elemen matriks kita isi dengan jarak antar simpul. Oleh karena itu, bisa kita lihat pada matriks di bawah ini, diagonal matriksnya adalah 0 karena jarak simpul ke simpul itu sendiri adalah 0. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan RP 33256048. Di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah algoritma Flag-Warshall. Kita ingat kembali bahwa algoritma Flag-Warshall merupakan bentuk dari pemrograman dinamis. Jadi kita cari semua kemungkinan-kemungkinan yang ada, lalu kita ambil yang seperlunya saja. Contohnya di sini kita akan mencari jarak minimum dari suatu titik ke titik lain. Maka kita cari semua kemungkinan-kemungkinan jarak yang ada, lalu kita ambil jarak minimum. Contohnya di sini saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan algoritma ini pada iterasi kelima. Karena pada iterasi 1, 2, 3, dan 4 tidak terjadi perubahan, sehingga saya perlu mendemonstrasikan yang kelima ini. Karena pada iterasi kelima terjadi perubahan, sehingga mungkin akan lebih jelas perbedaannya di mana. Di sini kita akan menggunakan definisi rekurensi dari algoritma Flag-Warshall. Jika jika kita ingin mencari iterasi 5, maka kita kosongkan entry-entry pada matriks, kecuali pada diagonal utama, dan kecuali pada baris iterasi tersebut dan kolom iterasi tersebut. Kemudian kita cari entry dari suatu titik yang kosong itu. Contohnya kita akan mencari pada iterasi kelima, dan spesifiknya kita akan mencari jarak pada node 1, 2. Maka kita akan input jarak pada node 1, 2 yang sebelumnya kita punya di matriks A4. Di sini
distance 1, 2 ini 28, nah kita perlu input 28 di sini. Lalu pada iterasi kelima, maknanya adalah kita ingin mencari jarak dari satu titik ke titik lain melalui titik kelima. Jadi 5 ini seperti perantara, kita hanya numpang lewat saja. Ini kita tahu bahwa distance untuk node 15 di sini adalah 12. Kemudian distance node 52 merupakan 18. Dan jika kita compare nilainya, 28 ini lebih kecil dari 30. Sehingga tidak ada perubahan di sini. Dengan kata lain, jarak ini sudah minimum. Lalu untuk node 13, kita ambil jarak yang ada pada matriks keempat. Kita tahu bahwa enternya adalah 25 jaraknya. Lalu kita komparasi dengan ketika kita ingin melakukan perjalanan dari titik 1 ke titik 3 melalui titik 5. Dan kita tahu bahwa jaraknya adalah 26. Dengan kata lain, 26 ini masih lebih besar dari 25, sehingga 25 masih jarak yang minimum. Kemudian langkah-langkah selanjutnya sama seperti ini. Kita percepat saja supaya tidak memakan waktu yang lama. Nah, setelah melakukan perhitungan algoritma Verwechel, kita dapatkan bahwa terdapat 4 node yang jaraknya terupdate ini. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih pendek lagi jaraknya. Yaitu ada yang awalnya jaraknya 35 km, setelah kita lakukan kalkulasi, jaraknya menjadi 25 km. Ini ada yang 32 jadi ada yang jadi dari 35 jadi 32, ada yang dari 32 minimum menjadi 29, ada yang 32 jadi 39. Sebenarnya arti dari perubahan ini tuh apa sih? Misalnya pada iterasi kelima, kita dapat sesuatu yang lebih minimum, maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat beberapa rute yang jaraknya itu lebih pendek ketika kita melalui titik 5. Di bagian kesimpulan, rute antar lokasi di Surabaya ternyata bisa dipresentasikan dengan graf dan matriks. Nah, dan itu terbukti dari apa yang teman-teman saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, algoritma Fred-Warshall terbukti efektif untuk menemukan rute terpendek. Dan metode ini juga praktis untuk transportasi dan perencanaan rute. Dan ternyata ini juga masih bisa dikembangkan dengan peta digital setelah variabel lain. Contoh variabel sumber daya, jarak, dan lain-lain lah. Seperti itu.